berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, andaikan engkau tidak memaafkan, wa tarhamna, dan memberikan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku akan merugi selamanya. Itu ikrar. Kata-kata Rabbana zalamna yang diajarkan oleh Nabi Adam itu ikrar. Nabi Adam mengakui dia melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawla amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari dan kita pelajari, baik tata cara membacanya maupun kita pelajari tentang arti dan hal-hal yang ada di dalamnya, acap kali di dalam Al-Quran itu sendiri itu menceritakan bahkan lebih dari sekali bagaimana pembangkangan atau keengganan iblis atau syaitan yang hormat kepada Nabi Adam karena dia merasa pribadinya jauh lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran lebih dari sekali menceritakan hal-hal semacam itu, bukan karena tidak ada maksud, akan tetapi yang pertama adalah agar hal tersebut tidak menjadi contoh kepada Bani Adam atau manusia kepada semuanya, agar apa yang telah dilakukan oleh iblis itu tidak diulangi lagi oleh manusia dengan kesombongan dan keengganan yang dimilikinya. Dan yang nomor dua itu menunjukkan perbedaan antara iblis dan manusia. Jadi perbedaan yang dimiliki oleh iblis dan manusia itu bukan hanya dari materi pembuatannya, tapi sikap yang dimiliki oleh iblis dan manusia. Manusia itu kompleks sekali. Dorongan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu bisa menjadikan mereka secara internal untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis atau setan yang membisikkan terhadap hal-hal yang buruk kepada manusia itu faktor eksternal. Tetapi pada dasarnya pemicu dari perlakuan dan perbuatan maksiat itu pada dasarnya nafsu manusia, sehingga itu sifatnya opsional. Jadi manusia ketika melakukan kejelekan, ketika berbuat dosa, ketika bermaksiat, itu
itu murni pilihan, karena dia memilih atau dia lebih memenangkan hawa nafsunya, lebih mengedepankan keinginannya untuk melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya terhadap perbuatan dosa. Adapun iblis atau setan yang membisikkan di telinganya, yang membisikkan di hatinya, itu sifatnya hanya menguatkan, menggoda. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullah alaihi dalam maqalah yang nomor 21, wal maqalah al-hadi wal musyrud, wala Muhammad bin Dawri syaqiya al-iblis bi khamsati asya wa sa'ata adam bi khamsati asya. Jadi mengkomparasikan, membandingkan antara iblis dengan Nabi Adam beserta seluruh anak cucu dari Nabi Adam. Yang pertama, kecelakaan, maksudnya kerugian yang dimiliki oleh iblis. Itu yang pertama, lam yukirra bidambi. Dia itu tidak mau mengakui dosa yang telah dia lakukan. Jadi iblis, walaupun dulunya dia adalah sosok yang ahli dalam beribadah, bahkan dikatakan malaikat pun itu kalah dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dimiliki oleh iblis. Tapi ketika sekali saja iblis enggan untuk hormat kepada Nabi Adam karena secara materi dia lebih baik menurutnya, dia juga enggan untuk mengakui bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dosa, sehingga lam ya'tarif bihi ala nafsi. Iblis tidak pernah yang namanya muhasabatun nafsi. Dengan kesalahan yang telah dia lakukan sampai detik ini, iblis pun masih menganggap keengganannya hormat kepada Nabi Adam baginya itu bukan sebuah dosa. Karena jauh di dalam hatinya iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Anda. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Kau ya Allah menciptakan dari api, sedangkan Engkau menciptakan Adam dari tanah, dari turab. Sehingga keengganan iblis untuk mengakui dosanya itu adalah hal yang paling merugikan terhadap dirinya, berbanding terbalik dengan Bani Adam atau manusia. Manusia itu diuntungkan selagi ketika mereka berbuat dosa. Al-iqrar bid-dambi awwalun minat tani. Kalau orang sudah mengakui kesalahannya, itu pintu utama taubat atau ampunan Allah akan diberikan. Jadi belum sampai dia istighfar ya, masih ngaku terhadap semua perbuatan dosa yang telah dia perbuat. Itu adalah pintu utama untuk ampunan Allah sampai kepadanya. Jadi mengakui terhadap kelalaian kita, mengakui terhadap sembrono dan cerobohnya kita, mengakui terhadap kealfaan kita sebagai manusia yang memang diberi dua kemungkinan. Kalau nafsunya dimenangkan, maka dia condong terjerembab ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau akal dan hati nuraninya yang dimenangkan, maka itu akan menyelamatkan dirinya. Ya, kita tentu 1x24 jam yang namanya dosa baik kepada Allah atau sesama makhluk itu pasti melakukan, dan kita akui itu, kita berdosa. Yang kedua, yang menjadikan kerugian besar terhadap iblis adalah walam yahzan ala dzambi. Artinya tidak ada rasa sesal dari iblis terhadap perbuatan yang jelas-jelas salah yang telah dia lakukan. Pertama, dia tidak merasa dia dosa. Yang kedua, dia
untuk merasa merasa getun. Artinya tidak ada penyesalan, dia tidak mengakui itu dosa, ngapain menyesal? Sama dengan kita, itu bukan salah saya, ngapain saya menyesal dari perbuatan tersebut. Nah, kemuliaan manusia atau Bani Adam yang telah diberikan oleh Allah, di samping yang pertama adalah mengakui atas dosa yang dia miliki, Bani Adam juga diuntungkan dengan an-nadamu alaihi. Artinya ketika setelah melaksanakan perbuatan yang maksiat atau dosa, ada perasaan penyesal, ada perasaan sesal di dalam hati kita, nyapa bahwa ngelakoni. Nah, seperti halnya kalau saat kita sedang diliputi emosi yang luar biasa, temperamental dan lain semacamnya, ternyata di balik itu biasanya setelah emosi timbullah penyesalan. Karena masih dikuasai emosinya. Tapi penyesalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam justru lebih menguntungkan. Karena ketika orang sudah menyesali apa yang dia lakukan, tentu akan ada iktikad baik dalam dirinya untuk berusaha agar tidak jatuh di lubang yang sama. Dia akan berusaha dirinya agar tidak terjerembab dalam perbuatan dosa kedua kalinya. Setidaknya dia sudah punya iktikad baik. Berbeda kalau orang tidak punya penyesalan, atau orang tidak mau mengakui kesalahannya. Jelas-jelas sudah terbukti dia salah, jelas-jelas dia terbukti melakukan perbuatan dosa, sedikit pun di dalam hatinya itu tidak ada penyesalan, bahkan tidak mengakuinya. Itu berarti senada dengan iblis itu. Orang tersebut. Bahkan kita dianjurkan ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, aku telah berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, andaikan engkau tidak memaafkan, wa tarhamna, dan memberikan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku akan merugi selamanya. Itu ikrar. Kata-kata Rabbana zalamna yang diajarkan oleh Nabi Adam itu ikrar. Nabi Adam mengakui dia melakukan kesalahan ketika di surga. Dan dengan kata-kata Rabbana, di samping dia ikrar, dia juga nyesel. Ngapain aku ngelakuin kesalahan? Jatuh ono surga enak ya, gak usah rokok dunia aja. Nah, itu adalah ada rasa sesal di dalam hati. Sehingga Nabi Adam mewanti-wanti ketika sudah turun ke bumi dengan ibu Hawa, musuh utama manusia yang pertama adalah nafsunya sendiri, yang kedua adalah bisikan iblis. Yang nomor 3 yang menjadikan iblis itu celaka adalah walamma nafsahu. Dia mengacuhkan perbuatan dosa yang telah dia perbuat. Artinya tidak ada pikir panjang yang dilakukan oleh iblis ketika melakukan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Walam ya'zam yang terakhir, walam ya'zam ala taubat, yang nomor 4, iblis walam ya'zam ala taubat. Atas semua perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh iblis, nggak ada terbesit sedikit pun hal di dalam dirinya untuk taubat kepada Allah Ta'ala, itu nggak ada. Tapi ada sebuah cerita, waktu iblis merubah dirinya menjadi manusia, lalu sowan ke Nabi Ibrahim, kasarnya ngomong iblis itu berarti matul, terus capek. Dan di makhluk yang dilaknat itu iblis sudah capek katanya, semacam udah lelah. Jadi curhat kepada Nabi Ibrahim. Setelah curhat, datang ke Nabi Ibrahim curhat, ya Nabi Allah, adakah kesempatan saya untuk tobat? Allah itu pemaaf, coba saja. Ternyata kemudian
Si iblis meminta Ibrahim untuk berdoa kepada Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Allah kirim wahyu kepada Nabi Ibrahim, bilang pada iblis, kalau mau tobat, datangi kuburannya Adam, suruh hormati kuburannya Adam. Ketika itu muncul lagi keengganan dan kesombongannya. Apa jawabnya iblis? Waktu Adam masih hidup saja saya nggak mau hormat, apalagi udah meninggal, ngapain? Ya memang dia sudah ditakdirkan untuk jadi makhluk yang al-mal'un, memang dijauhkan dari rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan ingin tobatnya itu bohong belaka. Yang terakhir, yang nomor 5 yang menjadikan iblis itu dan seluruh keluarga besarnya celaka adalah wa qanatu min rahmatillah ta'ala. Dia sudah diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dijauhkan dari sifat rahman rahimnya Allah, sehingga iblis itu dijuluki al-mal'un atau dilaknat. Maksudnya dilaknat adalah makhluk yang tidak sedikit pun diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang mengambil salah satu hal buruk atau negatif dari yang dilakukan oleh iblis, maka manusia tetap manusia, tapi perilakunya sama dengan iblis. Ketika dia berdosa, tidak sedikit pun ada rasa sesal. Ketika dia maksiat, bukannya menutupi, malah menampakkan kemaksiatannya di muka umum, bahkan menjadi konsumsi publik. Bahkan dia gak malu kalau dia berdosa, jadi tampilkan begitu aja. Dan tidak ada rasa sesal di dalam hatinya ketika melakukan perbuatan dosa. Bahkan dewasa ini, perbuatan dosa acap kali menjadi kebanggaan dari seseorang. Itu luar biasa iblisnya itu. Wong iblis saja masih takut dengan Allah Ta'ala. Wong kita dengan perbuatan dosa kok bangga. Itu kan lucu. Dan kalau sampai tidak ada rasa sesal, justru itu akan menutup pintu taubat dari seseorang tersebut, akan menutup pintu rahmatnya Allah terhadap dirinya. Ya karena dia enggan. Gimana kita mau maafin seseorang kalau dia gak ngaku salah ke kita? Sederhananya semacam itu. Ada orang bikin salah ke kita, jelas-jelas dia salah, jelas-jelas dia salah. Ketika diminta klarifikasi, bulet. Ya gimana mau maafin? Ya sulit memang. Itu masih sama manusia. Sesama manusia, hal semacam itu sulit untuk dimaafkan. Pintu tobat, pintu maaf tertutup bagimu. Nah, padahal Bani Adam atau manusia itu sangat diuntungkan dengan yang pertama tadi. Kok saja dia menyesal dengan perbuatan dosa, ada rasa sesal di dalam dirinya, nelongso, mantun ngelampai dosa. Lho niku ampunan Allah sudah terbuka lebar untuk dirinya ketika dia taubat. Berarti dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada etikat baik di dalam dirinya untuk al-islah, memperbaiki diri sedikit demi sedikit sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang di awal kami utarakan, maksiat dan dosa itu 70% timbulnya karena dorongan nafsu, hawa nafsu kita, keinginan hasrat kita. Sisanya ya motivasi iblis saja. Jadi benar adanya musuh terbesar manusia itu bukan iblis. Musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Iblis durhaka kepada Allah cuma sekali. Dia enggak hormat pada Nabi Adam. Tapi kalau manusia itu bisa berkali-kali. Contoh kecil aja lah, nggak sholat sehari 5 waktu gitu. Ditinggalkan semuanya 5 waktu. Udah berapa kali durhaka sama Tuhan? Udah 5 kali dalam sehari. Belum sebulan, belum setahun, ya kan?
Kalau mau dihitung loh. Masalah dia udah ninggalin sholat, dia bangga loh. Itu yang luar biasa. Jadi marilah kita sebagai manusia yang diberi pilihan, yang diberi kekuatan yang tidak diberikan kepada iblis, potensi akal yang luar biasa besar kita gunakan untuk tadabbur, kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi mbah-mbah iblis. Iblis itu sudah dilaknat. Maksudnya manusia ingin juga seperti iblis dengan meniru sifat. Iblis, setan itu sama saja. Tapi biasanya kalau dalam Al-Quran itu penyebutannya iblis. Jadi kalau dalam beberapa tafsir yang saya ketahui, kalau bangsa-bangsa semacam itu, iblis itu dedek moyangnya atau nenek moyangnya. Nah, adapun setan itu anak turunnya, itu masih satu keluarga itu. Iblis, setan, bahkan kalau jin itu ada yang beriman kalau jin itu. Nah, tapi kalau iblis dan setan mereka itu sudah sifatnya al-mal'un, artinya makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tidak mau, enggan untuk menyesali perbuatannya, masih ngajak orang lain untuk ikut menjadi followernya. Sama kayak manusia, dia enggan melaksanakan kebaikan. Kalau ada temannya yang sedang melaksanakan kebaikan atau hal-hal yang baik, dibully habis-habisan. Itu sudah sangat iblis sekali. Cuman biasanya dia berkedok sebagai manusia. Semoga akhir dari bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bisa menjadikan pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.